Fadel Bajideh divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar setelah dinyatakan sah meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani. Vonis majelis hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Banyak artis atau grup band yang mematok standar pelayanan tertentu saat mereka manggung. Ada yang ribet dengan segala permintaan ini dan itu, yang terkadang membuat panitia kelimpungan memenuhi permintaan mereka. Namun tidak demikian dengan grup band Changcuters. Band asal kota Bandung yang digawangi personil Tria, Erik, Hibil, Alda, dan Dipa memilih bukan yang ribet dan bukan pula kelas khusus, tapi riders yang mereka minta justru nyeleneh. Fadel Bajideh divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar setelah dinyatakan sah meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani. Vonis majelis hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Kecewa atas vonis majelis bikin ibunda Fadel, Titin Bajideh, pingsan hingga harus dibopong keluar ruang sidang oleh kakak Fadel, Bintang dan Martin. Usai sidang, Fadel pun nampak terpukul dan mencoba memeluk dan menenangkan ibunya. Asmara berujung penjara. Fadel yang semula menjalin asmara dengan Loli akhirnya harus menelan pil pahit setelah dilaporkan Nikita dalam kasus tindak persetubuhan anak di bawah umur dan bujuk rayu tindakan aborsi terhadap Loli. Sejak kasusnya mencuat, tak ada sedikit pun pintu maaf apalagi damai. Lantas apakah langkah yang dipersiapkan pihak Fadel atas vonis tersebut? Ya, tadi saya sudah menyampaikan banding. Masih ada kasasi. Iya, kebenaran terungkap. Kalau kasasi mental juga masih ada PK. PK kan ada bukti baru, ya bongkar aja itu kuburan. Ya, karena dia tahu dia tidak melakukan. Dia tahu itu bukan hamil sama dia, tapi karena dia mencintai, ya dia terima. Jalani sidang sejak awal tahun 2025, Fadel selalu dapat dukungan dari pihak keluarga. Ibunda dan kedua kakaknya nyaris tak pernah absen saat sidang digelar. Selalu ada harapan, termasuk pada sidang vonis kemarin. Meski pada akhirnya vonis yang dijatuhkan pada Fadel ternyata cukup mengejutkan. Ya, kita selain aja ke Tuhan. Gak ada yang terburuk karena itu keputusan dari Tuhan. Itu dari Tuhan yang kasih. Nah, itu kita makin saling menguatkan aja. Dan kemarin juga kita makin Fadel dan kita jenguk. Kita 2 hari kerja. Pokoknya kita selain sama Allah. Jadi Fadel tuh sering curhatnya juga kita berdua. Jadi yang lebih banyak mulutnya di sana. Jadi saya bilang gak ada yang mungkin, semua yang penting positif. Terus positif yang mungkin positif. Apapun itu terjadi. Apapun. Karena kita berpikir selalu positif. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih jalan semuanya. Vonis hakim bikin Fadel dan keluarganya terpukul, tapi barangkali ini jadi kemenangan buat Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, sejak awal Nikita begitu getol menyeret mantan kekasih anaknya itu ke balik jeruji. Nikita bahkan kerap emosi setiap kali disinggung soal Fadel, seperti ketika ia dan putrinya hadir sebagai saksi di persidangan Fadel beberapa waktu lalu. Kami ketemu Fadel kami ke dalam nih. Ketemu Fadel nggak? Ada pesan ke Fadel kami? Ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi misalnya harus di luar. Sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Dia sudah dengar. Udah. Ya gimana lah kalau jadi
Sama-sama mendekam di balik jeruji, Nikita ternyata tak pernah benar-benar memaafkan Fadel. Terang-terangan ia justru mengaku jijik baik dengan Fadel maupun dengan keluarganya. Keluarganya Fadel mungkin seperti apa nanti, Kak? Keluarganya Fadel nanti mungkin seperti apa, Kak? Bertemu sama keluarganya Fadel mungkin seperti apa? Agak jijik sih ya, ya udahlah ya. Mika masih belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak, Gak akan apa gimana kan? tidak akan. Sambil berjalan. Tidak. Kenapa? Jalan. Karena putri sematawayang saya sudah dihancurkan. Emak-emak emang gak ada lawan. Cerita viral Oma Nino yang minta sejumlah uang pada Ivan Gunawan ternyata berdampak pada desainer kondang ini. Ia tak pernah menyangka jika keramahannya melayani setiap orang terutama fans berujung kurang mengenakan. Alhasil Igun mengaku trauma setiap bertemu orang yang tak dikenal. Urusannya apa sama gue? Apa-apa lo nanya gue, apa-apa lo ke gue bingung. Apa urusannya sama gue? Aku harus bertemu dengan orang dan ternyata salah diartikan. Nah buat aku tuh jujur sekarang aku setiap ketemu orang takut. Mau ketemu siapapun aku takut. Saya sekarang memberanikan diri untuk apabila ada hal-hal yang takut terulang langsung aku pasakan. Oh nggak bisa. Gak cuma Igun yang dibuat tidak nyaman dengan keviralan Oma Nino kemarin, Bunda Korla yang merupakan sahabat Igun ternyata ikutan dibikin emosi jiwa. Lewat akun media sosialnya, Bunda Korla pun membela Igun yang seolah ditagih janji oleh orang yang tak dikenal. Benarkah Igun yang kesal sampai harus curhat ke Bunda yang jauh di Eropa? Saya juga bukan tipe yang kalau ada masalah saya ngadu ke Bunda Korla atau ngadu ke ibu saya atau ngadu ke orang-orang yang saya anggap dekat gitu ya. Dia kan punya sosial media, dia nonton. Karena kalau aku ngelihat sekarang orang tuh di TikTok tuh semua orang pengen FYP. Semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal gitu. Jadi ya cara jalur terkenal aku tuh caranya nggak kayak begitu. Mencari hal yang bermanfaat dalam hidupnya, Igun belakangan memang kerap berbagi. Gak cuma sedekah subuh, tapi juga sejumlah kebaikan sampai lintas negara. Adakah Igun merasa kebaikannya ini jadi salah satu dirinya, jadi dimanfaatkan oleh orang tak dikenal dengan meminta bantuan? Kalau kita berbagi itu kan semuanya dari hati ya. Tapi kalau misalnya kita mau berbagi, tapi rasanya seperti dipaksa, rasanya kayak kita mau punya utang, rasanya juga nggak enak. Kalau Igun takut hadapi emak-emak, Ruben Onsu justru tantang emak-emak. Teranyar, Ruben memposting nama akun yang diduga kembali ikut berkomentar kurang menyenangkan dan menyinggung keluarganya. Siapapun yang ingin mungkin membantu memberitakan, ya monggo. Tapi sekarang ini media, ya nggak ada wajah kitanya, nggak ada statement kitanya, itu yang ditayangin. Perlindungan Ruben untuk keluarga, terutama anak-anak, memang selalu jadi aksi nyata. Gak cuma soal somasi dan laporan, Ruben selalu punya cara agar anak-anaknya enggak kena mental. Apalagi buat Onyo yang beranjak dewasa, Ruben selalu manfaatkan me time untuk nge-mall bareng Onyo. Tapi ada yang lucu nih, cara Ruben godain Onyo bikin Onyo salting abis. Mas, dalam waktu dekat lagu anak saya akan keluar ya. Lagu barunya Udah. Ya kan? Ya udah. Ini bapak lagi promosi, diam aja. Oke. Itu kita promosi namanya, Nyo. Ayah mau banget, ayah. Nyo, itu bangganya orang tua ngelihat anaknya punya karya baru. Iya, tapi jangan satu-satu digituin. Masih seputar dunia panggung hiburan tanah air. Banyak artis atau grup band yang mematok standar pelayanan tertentu saat mereka manggung. Ada yang ribet dengan segala permintaan ini dan itu, yang terkadang membuat panitia kelimpungan memenuhi permintaan mereka. Namun tidak demikian dengan grup band Changcuters. Band asal kota Bandung yang digawangi personil Tria, Erik, Hibil, Alda, dan Dipa memilih bukan yang ribet dan bukan pula kelas khusus, tapi riders yang mereka minta justru nyeleneh.
Tria dan kawan-kawan hanya mensyaratkan harus ada minyak urut anti angin dan snack cemilan masa lalu saat mereka masih kecil. Meski tidak mahal, namun tetap saja permintaan mereka di setiap manggungnya bikin ribet panitia lantaran sulit mencarinya. Bisa jadi permintaan untuk disediakan minyak urut ke panitia digunakan untuk melenturkan otot-otot kesendian saat sebelum atau sesudah manggung. Aksi panggung band The Changcuters yang bakal manggung di HUT GTV itu paling ditunggu-tunggu penonton. Jika kita manggungnya harus seperti energik seperti itu, ya kita harus latihannya harus lebih 2 kali ekstra gitu. Jadi olahraganya, jadi untuk tetap seperti energik itu. Dan kita juga pengen kan, maksudnya Changcuters emang dikenal dengan band yang energik, ya setiap manggung kita juga akan tetap seperti itu gitu. Jadi emang kita kayak seorang atlet sebelum tanding ya harus latihan yang lebih giat gitu loh. Itu aja sih. Mahakarya Persembahan Istimewa Ulang Tahun GTV ke-23. Kolaborasi Amazing, Kangen Band dan JKT48, The Changcuters dan Gia Yuobi, Ayu Ting Ting, Happy Asmara, dan masih banyak lagi. Dipandu Irfan Hakim dan Vega Darwanti. Malam Puncak Amazing 23 live